Ustaz, bagaimana menjaga rumah tangga agar tidak mudah bertengkar? Ini Ramadan masih tukaran. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengalah. Bertengkar itu biasanya dari satu pihak. Kata Rasul SAW di bulan Ramadan ini, kalau ada yang ngajak antum bertengkar, apa yang harus antum lakukan? Kata, ini shaim, aku sedang puasa, nanti habis tarawih. bukan habis tarawih. Artinya kita menunjukkan kita ini sedang puasa, sedang jaga nafsu kita. Enggak, aku puasa. Artinya antum jaga diri. Dalam rumah tangga, kalau suami yang mulai berantem, istri diam, mengatakan, iya mas, mohon maaf mas, kata dia. Kadang-kala istri mengatakan, Ustadz, yang salah ini suami Ustadz. Anda kalau terus ngalah, diinjek-injek sama suami Ustadz. Terus maunya apa? Mau berantem. Ya sudah, kalau mau berantem. Kita ini ingin rumah tangga tidak ada pertengkaran. Intinya ketika ada satu yang marah, yang satunya diem, pertanyaannya, yang marah ini akan terus marah atau akan reda? Seperti api jamaah. Ketika api membara dan antum tidak lemparkan ke sana kayu, lama-kelamaan dia mati sendiri. Kadangkala istri melempar kayu, kadangkala bukan kayu, bensin. Suami pun seperti itu. Ketika tahu suaminya sedang marah, diam. Kadangkala istri itu kalau marah akhirnya minta apa ibu-ibu? Minta cerai. Wis, mulekno aku wis. Mulekno kemana? Sudah. Ketika istri bilang seperti itu, antum diam, nggak usah ditanggapin. Ustaz, kalau nggak ditanggapin tambah marah. Iya, dia itu sedang memancing emosi suami. Diam aja terus. Ya nggak sabar anak lo. Kan puasa melatih kita untuk bersabar. Sudah lama kelamaan datang kepada istrinya, sudahlah istriku, aku minta maaf lah. Pegang tangannya, duduk di sebelahnya. Dia mungkin menjauh ya, antum deketin lagi. Dia menjauh, deketin lagi. Pokoknya antum sudah diam aja seperti itu. Nanti lama kelamaan dia bingung, ini orang mana? Kata dia. Ternyata suami dia. Suami pun seperti itu, istri pun seperti itu. Jadi subhanallah, Abu Darda itu telah memberikan solusi ini jamaah. Solusi yang mujarab ini dulu di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, tolong kau bikin aku itu adem. Bikin aku adem. Enggak bicara siapa yang salah sekarang, tidak. Bicara siapa yang marah. Kalau bicara siapa yang salah, siapa yang benar, enggak akan pernah selesai rumah tangga itu. Karena semuanya merasa benar. Makanya sekarang yang ada itu kalau satu marah, satu berusaha meredam. Kata Abu Darda, kalau enggak seperti itu, enggak akan lama kita berumah tangga. Karena di rumah tangga itu pasti ada gesekan, ada permasalahan. Bagaimana cara menguatkan iman agar tidak bolak-balik terus? Dia akan bolak-balik terus ya, naik turun terus. Kalau imannya naik terus, itu bukan manusia. Karena manusia itu mau tidak mau imannya naik turun. Tapi bagaimana sekarang ketika turun, tidak sampai drop, tidak sampai meninggalkan yang wajib. Kadangkala orang itu biasa sholat 5 waktu. Kalau drop imannya, apa yang dia lakukan? Sholatnya telat-telat biasanya. Biasa sholat ke masjid jadi nggak ke masjid. Tapi kalau orang itu punya sholat sunnah, dia qobliyah ba'diyah. Ketika imannya turun, yang ditinggalkan yang mana? Yang sunnah. Dia jadi nggak qobliyah ba'diyah. Makanya amalan sunnah ini penting supaya kalau iman kita turun, yang kita tinggalkan itu yang sunnah, nggak sampai ke yang wajib jamaah. Semakin banyak umpamanya antum puasa Senin Kemis, akhirnya iman antum drop, antum cuma puasa 3 hari dalam sebulan. Biasanya 8 hari jadi 3 hari, berkurang gitu loh jamaah, karena memang ya lagi imannya lagi turun. Dan perbanyak istighfar, yang istighfar itu akan menaikkan kembali iman antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, hubungan situasi negara saat ini, pertemanan putus.
Karena beda pilihan, teman diblokir. Bagaimana menyikapinya? Itulah jamaah keburukan demokrasi. Keburukan demokrasi. Orang-orang jauh demokrasi baik, nggak ada. Apa yang terjadi di negeri kita ini gara-gara demokrasi. Yang namanya orang beda pilihan, mau tidak mau, dia akan berusaha memenangkan pilihannya. Ini akan memenangkan pilihannya. Dan subhanallah, kadangkala Islam ditanggalkan. Saudara dia itu yang satu kelompok sama dia, padahal muslim. Kalau satu partai, satu payung sama dia, walaupun kafir, saudara sama dia. Tapi muslim yang di partai lain, musuh. Inilah bahayanya demokrasi kita jamaah. Makanya kalau kita lihat, musyawarah itu akan menyelesaikan masalah ini. Jadi pemilihan pemimpin dalam Islam itu bisa dari pemimpin sebelumnya mengatakan nanti yang jadi pemimpin setelahku fulan, supaya nggak ribut, atau musyawarah. Dan kita lihat negeri kita ini salah satu asasnya musyawarah, tapi nggak dipakai. Yang ada pilihan seperti itu, bahkan pilihan langsung. Dan berulang kali Anda sampaikan di beberapa kajian bagaimana kezaliman pemilu itu jamaah. Antum bisa lihat kalau ada 1000 kiai dan 1005 pelacur, yang menang yang mana? Suaranya yang mana yang menang? 1005 pelacur ini Ustaz. Iya, tetap demokrasi. Suara terbanyak jamaah. Dan kebanyakan manusia itu orang-orang buruk jamaah. Baca dalam Al-Qur'anul Karim, orang baik selalu jumlahnya qalil. Maka yang menang itu bukan yang baik, yang buruk. Karena ikut jumlah. Sekarang kalau bicara jumlah jamaah, maka tugas kita adalah ya sekarang doakan negeri kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan rahmatnya buat negeri kita dan membinasakan orang-orang yang zalim supaya mereka hilang dari negeri kita. Kita mohon sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, bagaimana cara meneguhkan hati di atas sunnah di lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan menghadapi guru yang anti sunnah? Jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup di lingkungan yang anti Islam, anti Islam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dicaci maki, dibenci, dimusuhin, bahkan bukan hanya verbal tapi sampai kepada fisik sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah? Sabar. Sabar. Kalau dilihat nih orang sudah nggak mampu ini Ustaz, ini orang semoga dimatikan sama Allah Azza wa Jalla. Boleh. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan penindasan dari Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Nabi angkat tangan sudah. Alaika bi Abi Jahal, ya Allah, nih musnahkan Abu Jahal, matikan ini Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah, sebutkan nama-namanya. Kenapa? Itu sudah, kalau sudah memang keterlaluannya, Nabi alaihi salatu wasallam biasanya mendoakan kebaikan, itu yang umum. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak mungkin, orangnya kayaknya sudah harapannya susah, akhirnya minta supaya mereka dibinasakan dan mati semuanya. Akhirnya Abu Jahal mati, terbunuh waktu perang Badar jamaah. Jadi antum sabar. Mereka itu membenci antum karena belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dilihat muridnya pakai jenggot, oh teroris, langsung. Dilihat azan ke masjid, oh Wahabi, Wahabi. Loh, jadi ya cingkrang dilihat, aduh. Akhirnya dikasih nilai kecil sama gurunya. Maka usahakan antum tetap menghormatin guru antum, menghargai guru antum. Di sekolah antum tunjukkan akhlak yang mulia. Bikin satu sekolahan tahu kalau sunnah itu indah dan menyebarkan kedamaian, sehingga antum jadi pendakwah di sekolah itu dalam kondisi antum tidak berbicara, tapi dengan akhlak dan perilaku antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah saya harus menjauhi teman yang sering membuat saya tertawa setiap hari?
Tetapi setiap sholat saya sadar salah, tapi balik lagi Ustaz. Nah jemaah, Rasul SAW bergurau, beliau bergurau, para sahabat bergurau. Kadang-kala para sahabat itu lempar-lemparan kulitnya semangka, makan semangka lempar ke sana jemaah. Gurau para sahabat Nabi. Tapi ketika panggilan jihad, hilang gurau mereka jemaah. Tapi jangan sampai kerjanya gurau terus. Akhirnya hati antum, orang banyak tertawa bisa keras hatinya. Silahkan tertawa sedikit, apalagi kalau guraunya sampai kepada dusta dan bohong jemaah. Jemaah rasa cukup sudah jemaah. Hadallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, tadi kita bicarakan 4 macam hati. Siapa yang mau nyebutkan? Nah, fadhal. Yang pertama yaitu hati yang bersih yang dalamnya ada cahaya yang memancar. Hati yang bersih yang dalamnya ada cahaya yang memancar, itu hatinya orang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam dan terbalik, itu hatinya orang kafir. Yang ketiga, hati yang terikat sama kulitnya. Munafik ini seakan-akan muslim jemaah, tapi dia nggak bisa lepas dari kekufurannya sebenarnya. Ya, itu hatinya orang munafik. Yang keempat, hati yang datar yang ada iman dan ada kemunafikan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sampaikan beberapa doa supaya hati kita dijaga sama Allah. Salah satunya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma ati nafsaha, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ada doa lain, siapa yang hafal? Masya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang di surat Ali Imran ya. Antum baca doa itu jamaah. Semoga Allah menjaga hati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.